Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Widianto, NIM 1801782, kelas 5A, absen 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis 3, yang dimana materinya keracunan dan gigitan binatang. Ya, yang pertama adalah keracunan, di mana keracunan tersebut adalah suatu zat yang masuk dalam tubuh dengan jumlah tertentu menyebabkan reaksi yang tidak sehat. Keracunan melalui mulut. Penyebabnya obat-obatan. Kenapa bisa keracunan? Terkadang kita ada yang salah, misalkan dalam meminum obat yang dimana kita akan timbul keracunan. Lalu minuman atau makanan yang basi, di situ juga kita bisa tahu, misalkan makanan yang udah expired lebih dari yang ditentukan, kita makan, tiba-tiba kita sakit dan keracunan. Terus zat kimia seperti obat serangga adalah obat-obatan, misalkan zat kimia tersebut misalkan semprotan, itu diminum itu hal yang tidak penting. Terus makanan yang mengandung racun, seperti halnya makanan mengandung racun adalah misalkan makanan yang dimana dalamnya tersebut diberikan obat, misalkan obat-obat yang membuat dianya akan jadi keracunan. Pertolongan yang akan dilakukan kepada orang keracunan. Pertama, tidurkan posisi orang yang racun dengan terlentang. Kedua, penolong berada di samping korban untuk menenangkan atau untuk tidak tergesa-gesa. Lalu penolong harus menggunakan sarung tangan agar tidak terinfeksi dari keracunan tersebut. Terus buat rangsangan muntah. Jadi si penolong itu bisa memberikan rangsangan agar orang yang terkena racun itu bisa muntah. Terus bila korban tidak sadar atau misalkan masih dalam keracunan, sebaiknya kita membawa ke rumah sakit agar pasien tidak mengalami kematian. Lalu dalam keracunan itu tersebut ada gejala-gejalanya. Yang pertama, pernapasan sesak, di mana yang biasanya kita melakukan napas yang menghirup oksigen. Orang keracunan itu biasanya tersenggak-senggak, misalkan terburu-buru gitu. Jadi di mana keracunan tersebut bisa mengatur atau mendesak napas itu tidak teratur. Lalu kebiru-biruan pada muka, pada tubuh, misalkan kalau keracunan kan keluar dari mulut. Nah, kita bisa lihat muka orang yang misalkan keracunan bisa kebiru-biruan. Terus napasnya berbau. Kenapa napasnya berbau? Biasanya orang yang keracunan itu akan mengeluarkan busa dari mulutnya yang mengakibatkan bau yang tidak sedap. Lalu batuk. Kenapa bisa batuk? Kita bisa lihat sendiri, misalkan orang yang keracunan bisa makan batuk-batuk yang dari mulutnya tersebut. Terus penyebabnya kenapa? Menghirup gas racun. Biasanya gas racun tersebut biasanya ada di pabrik-pabrik. Nah, orang kan kalau misalnya di pabrik kan menggunakan masker untuk menutupi bau-bau yang tidak sedap. Lalu kebocoran gas industri, ya yang tadi saya jelaskan, misalkan di pabrik itu ada kebocoran yang dimana kita menghirup gas-gas yang beracun mengakibatkan kita keracunan. Lalu pertolongan pada orang keracunan dalam pernapasan, bawa ke tempat yang aman. Kenapa bawa ke tempat aman? Karena orang keracunan itu tidak bisa dilingkari sama orang-orang banyak. Misalkan kita saya sendiri misalkan menangani orang yang keracunan, kita tidak bisa membawa orang yang banyak, jadi tidak digerumuli orang-orang banyak. Lalu tenangkan korban, dimana tenangkan korban itu ya agar korbannya tidak maksudnya tidak dikelilingi orang-orang banyak lah, terus seperti itu. Beri oksigen pada orang korban, misalkan kita bisa menekan-nekan dadanya atau punggungnya biar dia muntah karena keracunan. Lalu ada pertolongan keracunan melalui kulit. Nah, pertama-tama buka pakaian korban yang terkena keracunan pada kulit, dimana bukan mentelanjangkan korbannya, maksudnya dibuka hawanya agar si korban bisa bernapas. Terus siram air bagian yang terkena racun, kan kulit nih, misalkan kita bisa memberikan misalkan air atau apa untuk membilasnya. Lalu menyiram air dari bagian dalam keluar, jadi misalkan ada di mulut, ya kita masukkan dari hidung, nanti kan keluar dari mulut. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa membantunya, bawalah ke rumah sakit untuk penanganan yang lebih cepat. Lalu ada
pertolongan luka pada gigitan binatang. Nah, di mana di sini saya akan jelaskan binatang ada dua, serangga dan ular. Kenapa serangga? Kita banyak ya serangga, misalkan nyamuk ataupun ulet. Nah, pertama misalkan serangga, misalkan pada nyamuk. Nah, kita akan tahu misalkan nyamuk DBD ya, biasanya kita yang kena. Biasa kita akan gejalanya panas, terus meriang. Nah, di situ kita akan langsung tahu misalkan ada DBD, kita misalkan panasnya turun, panasnya naik. Nah, kita tahu nih misalkan panasnya naik. Nah, anak tuh kenapa dulu, kita bisa bawa ke rumah sakit, atau sebelum ke rumah sakit kita bisa termos dulu misalkan dipakai pendingin misalkan di kepala biar turun dulu. Nah, lalu misalkan masih panas, kita bawalah ke rumah sakit. Lalu ada gigitan pada ular. Nah, kita nggak tahu nih kalau misalkan ular. Biasanya kan kita tiba-tiba kalau misalkan kita di hutan atau di daerah-daerah yang ada tumbuh-tumbuhan, kita nggak tahu nih ada ular yang berbisa dan ular yang tidak berbisa. Biasanya ular yang berbisa itu akan meninggalkan bekas pada gigitannya. Misalkan kita di kaki nih, misalkan di kaki kita digigit sama ular, kita tiba-tiba nggak kerasa dulu awalnya, tapi lama-lama kita mengalami gejala-gejala yang terjadi, misalkan sakit, terusnya luka memar. Misalkan kita awalnya tidak akan merasa aduh nggak kenapa-napa, tapi tiba-tiba nanti misalkan lama-kelamaan ini kenapa, misalkan bisanya panas kalau misalkan ular seperti itu. Nah, penanganan gigitan ular. Pertama, kita misalkan menemukan orang yang kena gigitan ular, tenangkan korbannya. Jangan terburu-buru untuk tergusu-gusu misalkan ya. Kita tenang aja, tenangkan dulu biar si korban itu merasa tenang. Nah, lalu misalkan sudah, kita buka nih perhiasan atau pakaian-pakaian yang misalkan tergigit, misalkan kita bisa talikan bagian yang akan menjulur, misalkan di kaki kita ikat bagian atas yang digigitnya. Nah, lalu posisikan tubuhnya dengan tenang. Nah, lalu bersihkan luka dengan air misalkan. Nah, lalu misalkan kita tidak bisa menolongnya, bawalah ke rumah sakit secepatnya. Karena kita saja misalkan yang belum tahu misalkan apa-apa nolong gigitan ular itu, biasanya shock ya. Kita juga belum tahu misalkan kita menemukan pasien, atau bukan pasien ya, kita menemukan orang yang kena gigitan ular juga, kita nggak tahu harus diapain. Yang terpenting, bawalah orang yang terkena itu dengan kaki yang misalkan diikat dengan kain agar si racunnya itu tidak menyebar pada tubuh. Satu lagi, ada gigitan anjing. Nah, kenapa ada gigitan anjing? Pertama, anjing itu gigitannya rabies. Yang kita tahu lah, rabies berarti gigitan yang sangat beracun. Nah, kenapa sangat beracun? Karena anjing itu memiliki bakteri-bakteri. Ketika kita digigit sama anjing, bakteri itu akan nancap pada kulit kita atau tubuh kita, yang dimana nanti akan ada pembengkakan semuanya dan bisa membunuh kita. Pertama, gigitan anjing biarkan dalam hal sementara demi melakukan kuman-kuman dari luka. Bersihkan dulu air kepada gigitan anjing pada tubuh kita. Lalu berilah antiseptik atau alkohol kepada gigitan anjing pada kulit kita, pada tubuh kita. Nah, lalu luka yang tadi digigit kita balut dengan kain. Misalkan ada baju ya, kita pakai baju lah, kain diikat dengan kuat agar seperti yang tadi ular, biar tidak menjulur ke badan tubuh terus. Nah, lalu kalau misalkan kita masih tetap si orang korbannya kesakitan, bawalah ke rumah sakit agar tidak kenapa-napa. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam materi kedaruratan medis 3, yang dimana ada keracunan dan gigitan binatang. Gigitan binatang bisa nyamuk, ular, dan tadi ada yang terakhir adalah hewan anjing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.